kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Kita berikan salam kiri kanan dan katakan Tuhan itu baik, Tuhan itu mulia, dan setelah itu sudah boleh duduk kembali. Haleluya. Perjalanan kami beberapa rombongan orang yang pergi ke Merauke sudah diberkati oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Kebaktian itu banyak dikunjungi oleh orang-orang muda, ya, dari anak SMP sampai SMA mereka datang, ya, dari sekolah-sekolah itu mereka mau dengar firman Tuhan dan mereka datang, ya, sekali mereka juga mendapatkan semacam tanda tamat atau tanda pernah mengikuti seminar tentang damai sejahtera, tentang firman Allah, Alkitab, dan saya melihat hati mereka begitu rindu sekali. Saudara, mereka itu seperti anak yang terhilang, yang sudah dimanfaatkan oleh orang lain sampai jadi miskin, ya, dia jual semua untuk mengeksploiter segala harta bendanya, tapi tetap mereka pulang seperti datangnya. Datangnya masih lebih bagus, pulangnya miskin sekali. Ya, tapi Tuhan janji suku ini akan direhabilitir oleh Tuhan. Tidak terus menjadi anak yang terhilang, terus anak yang miskin, tapi Tuhan akan rehabilitir. Diberi cincin, diberi sepatu, diberi pakaian baru, dibikinkan pesta, ya, terus akan ada satu pembaharuan untuk suku yang satu ini. Ya, dan Tuhan mau supaya kita banyak mendoakan juga untuk mereka, supaya mereka boleh menjadi sama tingginya dengan suku-suku yang lain di Indonesia, tidak terbelakang dan tidak tidak tahu apa-apa begitu. Ya, buta huruf dan sebagainya, tidak. Tapi mereka sekarang banyak yang dikirim ke luar negeri, ya, dan banyak di antara mereka yang belajar bahasa Inggris di sini, ini masuk di gereja kita sini. Ya, ini penting sekali saya mau beritahukan kepada pengurus dari sekolah Pelita Kasih bahwa sudah waktunya anak-anak kita SMP dan SMA itu diwajibkan untuk mengikuti kebaktian hari Jumat. Ini adalah kebaktian seperti agama, pelajaran agama yang diharuskan itu. Hanya tidak diadakan di sana tapi di sini. Digabung dengan kita. Dulu kita pernah membuat tapi tidak bisa, belum bisa terus karena ada beberapa halangan. Ya, tapi sekarang sudah waktunya kita itu sekolah Kristen. Kita punya hak untuk mengadakan aturan apapun berdasar atas kekristenan. Kita tidak usah sungkan. Kalau sekarang sekolah dari agama yang lain juga bisa
Kenapa yang Kristen tidak bisa? Ya, anak-anak kita itu semua orang Kristen harus kita didik mereka dengan firman Tuhan. Jangan pelajaran otak di sini, pelajaran agama yang untuk mengisi pengetahuan otak itu tidak akan bisa menolong generasi muda. Buktinya sudah berjalan berapa tahun, berapa puluh tahun. Tapi sekarang perlu firman Tuhan ini. Firman Tuhan yang penuh dengan kuasa ini akan bisa merubah hidup mereka. Ya, saya percaya nanti pada tahun depan kita sudah bisa mulai dengan itu, dengan kurikulum yang dimasukkan hari Jumat. Ya. Dan kita bisa mempertanggungjawabkan itu kepada pemerintah. Mari sekarang saya mau lanjutkan kesimpulan-kesimpulan. Ada dua kesimpulan yang saya sudah jelaskan. Ya, itu saya tidak bisa kembali, waktunya tidak cukup. Saya sampai kepada kesimpulan yang ketiga dari kitab Nabi Yunus. Yunus ini seorang nabi yang dihajar sama Tuhan. Saya bicara soal hajaran. Kita akan dihajar oleh Tuhan, tapi tidak dihajar seperti musuh, tapi seperti anak. Ya, kita dihajar seperti anak dan kita akan ditingkatkan rohani kita. Nah, kesimpulan yang ketiga ini yaitu mempersalahkan, manusia cenderung mempersalahkan kepada keadaan. Ini kita akan melihat di dalam kitab Nabi Yunus bahwa manusia ya cenderung untuk mempersalahkan keadaan. Ya, Yunus pasal 1. Coba kita mau baca. Ya. Ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Ya, mari. Ya. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Ya. Jauh dari hadapan Tuhan. Ya. Ia pergi ke Yafo. Ya. Mendapat di sana sebuah kapal. Dia mendapatkan fasilitas sebuah kapal, mau pergi ke Tarsis. Jadi berarti ada fasilitas-fasilitas yang disiapkan. Ya, seperti sudah disiapkan semuanya. Ya, keadaan ini dalam bentuk kapal. Disiapkan, ada kapal mau pergi ke Tarsis. Ya, terus yang akan berangkat ke Tarsis. Ya. Ia membayar biaya perjalanannya. Dia punya uang. Ini salah satu keadaan keuangannya, dia cukup baik, dia bayar. Dia sudah bayar itu kepada kaptennya. Terus lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jauh dari hadapan Tuhan. Cuaca juga cerah, tidak menunjukkan cuaca akan terjadi masalah, tidak. Ya, jadi semua sudah bagus, sudah komplit. Kurang apa? Dengan keadaan yang sangat prima ini, Yunus diyakinkan bahwa perjalanan ini akan disertai Tuhan dan tidak akan macet di tengah jalan, mengalami musibah, mengalami kecelakaan, tidak. Ya, dia yakin dia akan sampai di Tarsis. Ya, jadi dia percaya kepada keadaan itu. Lebih daripada firman Tuhan. Dalam ayat 1, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke bukan ke Tarsis. Tapi keadaan memprediksikan kita atau mengarahkan kita kepada Tarsis. Keadaan ini, kapalnya pergi ke Tarsis, semuanya mengarah ke Tarsis. Ya, dia bayar untuk ukuran Tarsis. Tapi firman Tuhan membawa dia menuju ke Niniwe lain. Ya, dia lebih percaya kepada keadaan daripada firman Tuhan. Terus ayat berapa? Ayat 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Ya. Lalu terjadilah badai besar, Ya. sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Hampir terpukul hancur. Ini siapa yang menurunkan angin ribut? Tuhan. Jelas-jelas dikatakan Tuhan menurunkan angin ribut. Tapi di sini tidak ada satu kata Tuhan yang menyediakan kapal ke Tarsis.
Tuhan yang menyediakan uangnya untuk karcisnya, Tuhannya yang menyediakan apalagi biaya atau cuaca yang indah. Tidak ada kata Tuhan di sini. Malah Tuhan suruh dia pergi ke Niniwe. Ya. Tapi dia terlalu percaya kepada keadaan. Keadaan ini cocok untuk sampai tiba di Tarsis tanpa ada celaka apapun. Dia sudah punya pengalaman naik kapal layar dan sebagainya itu. Ya. Dan dia meyakinkan diri bahwa dia pasti akan sampai. Ya, setelah kita tidak boleh terlalu percaya kepada keadaan. Keadaan, ada satu orang mengatakan, keadaan memaksa saya untuk saya korupsi. Kalau tidak korupsi saya tidak cukup. Dengan itu dia memaafkan diri untuk bisa berkorupsi supaya dia tidak dihukum. Memaafkan diri untuk melakukan hal yang dilarang. Ya, keadaan memaksa saya untuk terpaksa harus menjadi bekerja sebagai pramuria. Ya, karena tidak ada pekerjaan lain yang cukup buat saya. Saya mesti mendandani adik-adik saya, berapa orang banyaknya. Papa saya tidak ada, mama saya janda, tidak ada. Begitu banyak alasan-alasan yang membuat hati dengar itu jadi terenyuh dan ya sudah, itu memang risiko hidup seperti begitu itu memang ada. Seolah-olah orang yang dengar mengatakan, tidak apa-apa sudah, kamu jalan saja terus. Ya, tapi tetap firman Tuhan itu adalah firman Tuhan. Firman itu ya adalah ya, tidak adalah tidak. Bukan ya sama dengan tidak dan tidak sama dengan ya. Nanti dicampur baur. Ya. Jadi ada orang yang mengatakan ya karena keadaan memaksa saya untuk hidup nyeleweng. Segala perkara saya nyeleweng, dalam segala hal saya nyeleweng. Dalam soal ekonomi saya nyeleweng, dalam soal rumah tangga nyeleweng, dalam soal segala macam. Memang sudah begitu, bagaimana keadaan memang begitu sekarang. Kalau tidak begitu tidak bisa hidup kan. Ya, apa betul tidak bisa hidup. Ya. Sehingga keadaan itu seolah-olah menjadi sesuatu yang mengarahkan dia kepada hidup seperti yang dia ucapkan tadi. Ya. Sekarang masalahnya keadaan atau manusia yang salah. Ini dua. Keadaan yang salah atau manusia yang salah. Sehingga manusia salah hidup seperti begini. Siapa yang salah? Ya, mudah sekali kita bilang manusia. Ya, sekarang SMA, Sadrak, Meshach, Abednego. Ini 3 pemuda. Dia dilarang selama berapa waktu tidak boleh menyembah kepada Bapa sorga, tapi disuruh menyembah kepada patung yang dibuat oleh raja. Selama beberapa bulan ya, beberapa bulan. Sadrak, Meshach, Abednego tidak bisa berbuat lain. Mereka berkata, keadaan memaksa kami untuk tidak bisa menyembah kepada Tuhan. Dalam tempo berapa bulan, 6 bulan misalnya. Keadaan memaksa kami untuk melarang kami tidak bisa menyembah. Ya, jadi mereka salahkan kepada keadaan. Dan ini yang paling bagus buat iblis untuk menipu manusia. Seolah-olah lemparkan saja itu semua kesalahan kepada keadaan. Nanti kamu bebas dari dosamu. Karena kamu kerjakan ini karena keadaan ini yang tidak bisa tidak. Kamu mesti ya melakukan ini. Tidak bisa tidak. So, jadi keadaan yang salah.
keadaan yang mesti memikul tanggung jawab kita. Ya, pinter sekali iblis. Ya. Iblis itu suka apa? Suka menipu. Tapi nanti kalau di neraka, iblis bilang, sekarang kamu harus mempertanggungjawabkan dirimu sendiri. Tidak ada orang lain bisa mempertanggungjawabkan dirimu. Kamu sendiri harus bertanggung jawab. Bagaimana? Loh tadi waktu di dunia kok katanya keadaan itu nanti yang akan memaksa kami untuk melakukan dosa ini. Jadi keadaan nanti yang akan tanggung jawab atas hidup kami. Tidak ada itu tanggung jawab dari keadaan. Keadaan itu bukan manusia. Keadaan itu adalah keadaan. Ya, manusia yang mesti tanggung jawab atas kamu, yaitu kamu sendiri. Kamu yang harus bertanggung jawab atas masalah ini. Jadi manusia itu akan ditipu sama iblis. Karena memang dia itu bapak penipu. Bapak, bukan bapak pembangunan, tapi bapak penipu. Jadi segala sesuatu yang tipuan itu hasilnya dari asal usulnya dari ini. Ya. Segala tipuan itu asalnya dari iblis. Ya terus ayat berapa sekarang? Kita belum baca ya, masih belum. Ya. Ya, saya mau tambahkan sedikit. Ya, keadaan memaksa saya untuk hidup menyimpang dari etika. Ya. Daniel, salah satu contoh yang lain, Daniel, dia juga bisa mengatakan keadaan memaksa saya untuk tidak bisa berdoa selama 30 hari. Dilarang sama raja, tiap orang tidak boleh berdoa kepada siapa saja, kepada Tuhannya, kepada Allahnya selama 30 hari, hanya kepada raja. Tapi Daniel bilang, ya, mungkin Daniel bisa ngomong begini, bisa ngomong, ya saya dipaksa dengan keadaan memaksa saya untuk tidak boleh berdoa kepada Tuhan saya yang hidup itu. Tapi suruh berdoa minta kepada raja. Jadi saya terpaksa mesti berdoa minta sama raja. Ya, tidak berdoa minta kepada Tuhan karena tidak boleh sama raja berdoa kepada Tuhan. Ya. Tapi tidak, Daniel tidak mau ngomong. Ya. Satu lagi, Yusuf contoh. Yusuf bisa berkilah kalau dia ditanya sama Potifar, kenapa kamu mau mencabuli istri saya? Kenapa? Dia bilang, keadaan memaksa saya. Saya harus meladeni nafsu daripada istri Tuhan. Karena saya ini seorang jongos saja. Saya tidak punya kemampuan untuk menolak. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali saya mengiyakan saja. Saya terpaksa. Saya ditundukkan oleh keadaan. Saya dipaksa oleh keadaan untuk berbuat seperti itu. Jadi keadaan yang salah, bukan Yusuf yang salah. Ya. Seolah-olah demikian. Ya, jadi saudara, tapi kita periksa semua dalam Kejadian. Yusuf tidak mau menyerah kepada keadaan. Betul? Yusuf waktu dia diserang oleh istri Potifar, dia lari keluar. Dia tidak mau menyerah kepada keadaan. Sadrak, Mesyak, Abednego tidak mau menyerah kepada keadaan. Dia bilang apa? Rajanya bilang begini, sebelum kamu masuk di dalam dapur api yang 7 kali lebih panas itu, kamu nanti jangan masuk, kamu keluar. Ya, kalau kamu mau menyembah kepada dewaku, kamu tidak aku masukkan, kamu bebas. Tapi katanya Sadrak, Mesyak, Abednego bilang, sekalipun Tuhan saya itu, kalau Tuhan saya mau melepaskan saya daripada dapur yang panas,
puji Tuhan, saya akan keluar, saya akan selamat. Tapi kalau Tuhan saya tidak mau melepaskan saya dari dapur saya tetap tidak mau keluar dari dapur ini. Bukan dapur umum, dapur ini. Saya tidak mau keluar dari dapur api ini. Saya tetap mau memuji Tuhan. Wah, rajanya marah. Kalau begitu, buat ini dapur 7 kali lebih panas. Tetap mereka tidak bergeming. Mereka tidak selalu minta cari alternatif. Ya kalau Tuhan tolong saya akan melayani Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak tolong saya, ya sudah, saya pergi ke dukun-dukun, pergi ke orang guamnya, pergi ke mana saja. Saya mau pergi ke orang-orang pintar situ. Ya, banyak kali ada alternatif lain, ada pilihan lain dalam pikiran kita. Kalau tidak Tuhan yang mau tolong saya, Tuhan tidak mau tolong saya akan pergi ke orang ini, saya pergi ke orang itu, ini berarti ada alternatif. Ya, kita tidak cuma Tuhan saja, pilihan saya cuma satu, Tuhan. Itu Sadrak Mesak Abednego cuma satu. Dia bilang, walaupun Tuhan saya tidak mau melepaskan saya dari maut, terpaksa saya dipanggang dan saya mati, saya tetap akan mati. Saya tidak akan menyembah kepada Tuhan Raja punya berhala. Jadi kesimpulannya Yusuf tidak mau menyerah kepada keadaan. Sadrak Mesak Abednego tidak juga mau menyerah kepada keadaan. Dan Daniel yang luar biasa itu tidak juga mau menyerah kepada keadaan. Dan dia bilang, kalau saya mau dibunuh, silakan, tidak apa-apa. Ya. Yusuf bilang begini, lebih baik baju saya ada di dalam tangan daripada istri Potifar, daripada hidup saya ada di dalam tangannya dia. Ya. Kalau hidup saya di dalam tangan dia, saya hancur, saya rusak, saya habis. Tapi lebih baik baju saya yang di dalam tangannya dia. Ya. Tidak apa-apa kalau baju. Kalau hidup saya itu harus ada dalam tangan Tuhan. Amin. Saudara bisa mengatakan begitu? Ini penting. Jangan saya bilang tidak bisa. Bisa. Kalau kita mau, kesanggupan itu berasal dari Tuhan diberikan kepada kita. Jadi kalau saya sanggup itu bukan karena saya yang bisa. Saya yang sanggup. Tuhan yang sanggup. Kesanggupan Tuhan itu diberikan kepada kita supaya kita bisa sanggup melakukan seperti yang dilakukan oleh pemenang-pemenang Yusuf dan sebagainya. Ya. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa. Kenapa kita mesti selalu menyerahkan kepada keadaan? Ya, kita salahkan keadaan. Kehidupan mereka itu menghadapi dua hal. Paksaan, satu, dipaksa, atau pilihan, dua. Ya, Sadrak Mesak Abednego itu menghadapi paksaan, suruh menyembah kepada, atau kalau tidak masuk itu dapur api yang 7 kali lebih panas. Ya. Juga Daniel menghadapi paksaan atau pilihan, disuruh pilih atau dia dipaksa. Dan saya baca dalam kehidupan mereka semua memilih untuk tidak dikendalikan oleh keadaan. Mereka memilih tunduk kepada firman Tuhan. Amin. Tidak tunduk kepada keadaan. Ya, kita lihat nanti akhir zaman ini keadaan makin lama makin ya, keadaan makin rusak. Anak-anak muda kita keadaannya nanti akan makin menyakitkan hati. Ya, tapi masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Tuhan akan menolong kepada keluarga kita semua. Amin.
Ya, mereka tidak memilih untuk dikendalikan oleh keadaan, tapi mereka memilih untuk dikendalikan oleh firman ini. Kalau tidak keadaan yang, kalau bukan firman yang mengendalikan hidup kita, ya keadaan nanti yang akan mengendalikan hidup kita. Ya, jangan kita mau dikendalikan oleh keadaan, tapi oleh firman Tuhan. Makanya kita mesti belajar firman Tuhan, mesti baca firman Tuhan. Supaya kita lebih hari lebih mengenal. Ya. Sebab apa? Sebab kita percaya bahwa Tuhan Allah kita itu masih lebih besar dari keadaan apapun yang kita hadapi, termasuk keadaan yang paling buruk sekalipun. Yang kita hadapi belum bisa menandingi kekuasaan Tuhan. Ya, kita percaya bahwa Allah kita lebih besar dari semua keadaan yang paling buruk yang akan mengelilingi kita. Kita tidak usah takut. Ya. Allahnya Daniel itu adalah Allahnya kita. Allahnya Yusuf itu Allahnya kita. Allahnya Sadrak, Meshach, Abednego itu Allahnya kita. Mengapa kita mesti takut? Amin. Allahnya Yusuf dan sebagainya itu tidak pernah berubah. Keadaan mereka, keadaan Allah kita itu sama dulu zaman Daniel, dulu zaman Yusuf, sama dengan zaman sekarang. Mesti sama. Dia bisa membuat mujizat-mujizat di dalam hidup kita. Haleluya. Allah masih tetap mengendalikan keadaan. Termasuk keadaan yang paling buruk, dia masih tetap menguasai. Indonesia pernah mengalami masa-masa yang buruk. Ya, pada waktu Kota Jakarta dibakar tanggal 13 Mei tahun berapa? 98. Ya, itu keadaan yang paling buruk. Ya, tapi kita lihat sekarang keadaan kekristenan lebih bagus di Indonesia, lebih maju. Keadaan kekristenan di kota Makassar ini lebih dahsyat daripada berapa puluh tahun yang lalu. Bisa mengerti saya? Sepertinya kita lihat ada satu gelombang yang kita mesti lewati, yang serem, yang bagaimana kita nanti sesudah itu, bagaimana Tuhan. Tapi kita lihat sekarang sesudah kita mengalami krisis demi krisis Indonesia tahun berapa saja itu. Kita lihat sekarang ekonomi lebih baik dan juga gereja-gereja lebih, terutama di sini di Makassar ini semua mata seluruh Indonesia sekarang memandang ke Makassar. Sebab di sini ini daerah yang paling sulit. Tapi kok bisa? Tuhan janji, aku akan menjadikan kota ini satu kota yang lain daripada yang lain. Itu kalau di Surabaya, di Malang, di Jakarta, di mana saja, Bandung atau di Solo, di Semarang, ya itu gampang, itu bisa saja. Tapi Makassar tidak segampang itu. Tapi Tuhan janji, aku lihat saja, nanti aku akan membantu. Sekarang ini aja kita lihat kota ini sudah lain. Tapi ini masih belum, ini masih akan terus. Ya, jadi kita percaya bahwa Tuhan itu masih tetap hidup, tetap sama. Jangan takut, saudara. Ya. Jadi saya mau lanjutkan. Mereka yang mau menyerah untuk dikendalikan oleh firman Tuhan, mereka itu termasuk golongan pemenang. Katakan sama-sama, pemenang. Ya. Orang pertama, saya kasih contoh yang kebalikannya. Orang pertama yang mempersalahkan keadaan. Wah, ini gara-gara keadaan seperti ini, jadinya saya tidak karuan sana ini. Bagaimana? Keadaan ekonomi, keadaan dan sebagainya. Ya. Orang pertama yang mempersalahkan keadaan. Kalau ada orang yang mempersalahkan keadaan itu, mungkin orang itu adalah Petrus. Waktu dia dikelilingi sama lawan-lawannya Tuhan Yesus, dan dia ditodong. Kamu ini muridnya dia.
Ya, Petrus gemetar dia. Dia bilang, tidak, saya bukan muridnya dia. Nah, bahasamu, bahasa Galilea itu bukan bahasa, ini orang, Yesus ini orang Galilea, bukan orang dari Yerusalem. Tapi Petrus ngotot terus, seperti dia mohon-mohon untuk bisa lepas. Tidak, saya bukan orang Galilea, saya bukan murid Yesus. Saudara, ya, jadi kalau ada seorang yang mempersalahkan keadaan, orang itu kira-kira Petrus. Dia bilang, bagaimana saya murid Tuhan satu-satunya yang berdiri di situ. Tidak ada murid-murid lain yang mendukung saya. Tidak ada orang yang menguatkan saya. Saya sendiri dan saya dihadang oleh itu orang-orang dari orang-orang Farisi. Dan mengatakan, ini pasti muridnya Yesus. Ini, orang ini pasti. Tangkap dia. Tapi Petrus minta dia sumpah segala macam. Saya tidak kenal dia, saya sumpah saya tidak kenal dia. Sebentar lagi ayam berkokok. Ya kokok. Ya kokok. Sampai 4 kali, 3 kali, 4 kali. Tuhan Yesus lihat. Kalau kita jadi Tuhan Yesus, kita kata-katain ya, kamu kurang ajar ya, kamu tidak sungguh-sungguh sama saya. Tapi Tuhan tidak ngata-ngatai. Tuhan cuma lihat saja. Tapi dia punya sorotan mata itu lebih tajam daripada apapun juga. Dan Petrus waktu dia lihat Yesus, ya, dia ingat perkataan Tuhan, Petrus, jangan kamu berbangga-bangga. Nanti besok pagi sebelum ayam berkokok, kamu sudah berkokok, kamu sudah sudah menyangkal. Aku tuh 3 kali atau 4 kali, 3 kali. Ya waktu matanya Petrus sama matanya Tuhan ketemu begitu. Ya, tidak ada suara, tidak ada perkataan apa-apa, tidak ada maki-makian. Tuhan tidak memaki, Tuhan tidak kasar. Tuhan diam saja. Tapi itu sorotan mata Tuhan itu ada kuasa untuk mengkorek hati daripada Petrus. Dan sejak itu Petrus dia bertobat. Ya, dia bertobat. Dia ingat Tuhan selalu. Dan dia pergi ke tempat yang gelap, dia menghilang. Dia menangis, dia bertobat. Ya, Petrus ini adalah orang pertama, kalau boleh saya katakan, orang pertama yang mempersalahkan keadaan. Ya. Ya. Lanjutnya saya mungkin Petrus ketika ditanya, kenapa Petrus kamu kok menyangkal Tuhan? Ya saya tidak ada pilihan lain. Saya tidak ada jalan lain. Kecuali saya mencari jalan yang paling sulit. Paling sulit. Dan tidak ada jalan yang lebih mudah. Yang paling sulit ini adalah saya harus menyangkal Yesus. Ya, tapi dia menangis. Dia menyesal. Ya, orang yang kedua yang mempersalahkan keadaan itu adalah Lot. Lot bilang, ya bagaimana? Keadaan memaksa saya harus memilih Sodom. Betulkah? Memang dia memilih Sodom, tapi dia memilih menurut keinginannya dia. Tidak ada yang memaksa dia. Kamu, ayo sana saya Sodom. Kamu mesti pilih sama Sodom. Kamu tinggal di Sodom. Kalau tidak saya tembak kamu mati. Tidak ada. Tapi itu Sodom waktu itu seperti taman Tuhan. Seperti taman Mesir. Suburnya bukan main. Seperti lembah Yordan. Itu penuh dengan sungai ya. Air. Itu pokoknya kalau tanah ada air itu subur. Kalau tanah tidak ada air itu tidak subur. Ya, apalagi zaman dulu belum ada bendungan. Jadi ada hujan, tunggu hujan. Jadi kalau tanah tidak pernah turun hujan, itu tanah kering.
Tapi tanah yang ada sungainya, biarpun tidak hujan, dia akan subur. Jadi dikatakan itu, wah luar biasa. Ya sungai Yordan itu tempatnya Sodom itu seperti taman Tuhan. Kemudian dia bilang, saya pilih itu. Tidak ada orang yang suruh dia pilih. Tidak ada orang yang paksa dia pilih. Dia sendiri mau pilih. Ya. Coba kita baca. Kejadian 13 ayat 11. Kejadian 13 ayat 11. Mari. Ya. 13 ayat 11. Haleluya. 13 ayat 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ya, ayat yang ke berapa tadi? 11. Ya. Karena sebab itu Lot memilih. Lot apa? Memilih. Siapa yang pilih? Orang lain yang pilih buat Lot? Tidak. Lot sendiri yang pilih buat diri sendiri. Ada yang memaksa dia untuk memilih Sodom? Tidak. Baginya seluruh lembah Yordan. Ini lembah Yordan penuh dengan air, subur. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Dengan Abraham berpisah. Coba kita membaca ayat yang ke-10. Lalu, ya, silakan baca. Lalu Lot melayangkan pandangnya, ya. Dan dilihatnya lah. Lot melayangkan pandangannya dan dia melihat dari jauh. Ya terus. Bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Ya, banyak airnya, sungai Yordan. Terus. Seperti taman Tuhan. Ya. Seperti tanah Mesir. Ya. Sampai ke Soar. Seperti taman Tuhan. Seperti taman tanah Mesir. Bayangkan. Lembah Yordan. Satu, yang subur. Seperti tanah Mesir. Dua. Dan yang ketiga, seperti taman Tuhan. Ya, seperti taman Tuhan. Hal itu ya ini 3 perkara ini. Sodom itu dibayangkan seperti tanah Mesir, tanah lembah Yordan, dan tamannya Tuhan. 3. Betapa indahnya itu Sodom. Pada saat seperti itu dia lihat, ya, dan kemudian dia memilih. Saya pilih ini. Lot pilih, ya, Sodom dan Gomora. Kemudian selanjutnya hal itu terjadi. Coba tolong bacaan. Hal itu terjadi ayat 10b. Sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ada satu peringatan dalam satu ayat saja. Ayat 10 ini, ayat 10 bagian A ditunjukkan keindahannya itu tanah Sodom. Ya. Kemudian 10b, ayat 10b ditunjukkan bahwa ada peringatan dari Tuhan bahwa Tuhan akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Lihat ini, saudara. Ini dunia itu begini. Dunia itu indah, mulia, tapi ada peringatan dalam ayat yang sama itu bagian B itu belum keluar dari ayat 10 sudah diperingatkan. Ini bagian ini nanti akan aku hancurkan. Aku bakar, habis. Dunia ini kan banyak, Alkitab ini banyak ayat-ayat memberi peringatan kepada kita bahwa dunia ini sebentar lagi akan dibinasakan oleh Tuhan. Betul? Itu dalam Wahyu pasal 18. Itu Babel, itu dianggap seperti Babel. Babel itu daerah yang paling jahat, paling kotor dari dunia. Babel itu akan dihancurkan oleh Tuhan, dibakar dalam tempo 1 jam. Bayangkan 1 jam saja. Ya. Jadi dunia ini orang tidak percaya. Dunia sekarang sedang mewah, sedang bertumbuh, sedang makin kaya, makin indah, makin elok. Kok mau dibakar sama Tuhan? Mana ada orang mau membakar? Kalau dunia sudah miskin, sudah tidak ada artinya apa-apa. Itu mau bakar, silakan bakar. Tidak ada orang mau bakar. Ya, tapi Tuhan mengatakan tetap itu akan jadi dan itu akan jadi. Jadi kita lihat di sini bahwa orang Kristen yang hidup tidak beda dengan orang dunia.
nanti akan mengalami kesulitan. Abraham bilang begini, ayat 9 coba dulu baca, ayat 9. Pasal 13 ayat 9. Ya. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Ya, terus? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Pisahkan dirimu daripada aku, terus? Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Perhatikan, kita ini mesti beda. Langkah kita jangan sama dengan orang dunia. Orang dunia ke kanan, kita juga ke kanan. Orang dunia ke kiri, kita ke kiri. Kita sama. Selalu ikut sama orang dunia. Orang bilang, ya buat apa jadi orang Kristen? Saya kepingin jadi orang Kristen, tapi kepingin berbeda dari orang dunia. Saya ini orang duniawi yang paling duniawi. Saya selalu ikut sama orang dunia. Tapi saya tidak puas. Saya mau yang berbeda. Kita tidak bisa memberikan perbedaan itu. Kita gagal. Kita jadi orang Kristen yang dianggap sama saja itu. Orang Kristen sama orang dunia sama. Nah, bedanya dia itu kalau hari Minggu pergi gereja. Kalau orang ini hari Minggu pergi ke night club bagaimana, ya dansa-dansi dan sebagainya. Ya itu saja. Tapi di sini ketegasan daripada Abraham. Abraham bilang kepada Lot, kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Jadi selalu ada perbedaan. Tidak sama langkah hidup kita ini. Mesti berbeda daripada orang dunia. Ya, dan ini yang Tuhan mau supaya kita ini ayat yang ke-9 itu perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan yang punya komitmen. Ya, itu berarti ada komitmen. Abraham punya komitmen. Abraham bilang kepada Lot, kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Itu komitmen sudah. Nah, Abraham tidak akan ikut-ikutan ke kiri bersama dengan Lot. Tidak. Kalau kamu pergi ke kanan, aku juga ke kanan. Tidak. Aku ke kiri. Kamu ke kanan, aku ke kiri. Selalu ada perbedaan. Ya. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak ada perbedaan, hidup kita tidak berbeda dengan orang dunia. Kita itu tidak punya kuasa. Ya, hidup kita tidak sama dengan orang dunia. Tidak ada kuasa. Ya. Tetapi kita ini menjadi orang Kristen yang rata-rata. Tahu, Kristen rata-rata itu Kristen yang 50-50. Yang suam-suam kuku begitu. Ya. Panas tidak, dingin juga tidak. Jadi ya rata-rata. Jangan kita menjadi orang Kristen yang rata-rata. Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita jadi orang Kristen yang panas, sama sekali panas atau dingin sama sekali. Tapi jangan kita menjadi orang Kristen yang rata-rata. Itu Tuhan tidak suka, itu kesuaman. Ya. Saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa ada golongan orang selamat yang disebut orang benar. Orang benar. Saudara termasuk orang benar, saudara selamat. Kalau mati masuk surga, selamat. Tapi dia bukan termasuk golongan pemenang. Dia bisa jadi orang yang kalah. Dalam pertempuran rohani dia kalah. Tapi dia menang. Dia mati bisa masuk surga karena dia orang benar. Dia bukan pemenang tapi dia orang benar. Apa bedanya orang benar dan pemenang? Ya, pemenang itu adalah orang benar tapi terus juga pemenang. Ada kemenangan-kemenangan di dalam hidupnya dia. Ada perjuangan, ada iman, perbuatan iman. Kalau orang yang selamat saja, selamat itu cuma ada kebenaran, ya, tapi bukan ada iman, tapi tidak ada perbuatan iman. Ya. Saya punya iman, punya. Saudara orang benar. Karena oleh iman kita diselamatkan dan kita menjadi orang benar dan kita mati masuk surga. Kita dibenarkan. Ya, karena iman. Tapi kita mau menjadi pemenang tidak cukup dengan iman.
kita mesti punya perbuatan iman. Perbuatan iman itu penting. Itu harus kita miliki. Ya, dan saya mau jelasin sedikit ini. Dalam Kejadian ya. Jadi saudara, coba kita baca lagi sekali ayat 10. Ayat 10, tolong bacakan. Ya, Kejadian 13 ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Banyak airnya. Seperti taman Tuhan. Seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir Wah, sampai ke Soar. dipuji-puji. Dunia ini dipuji-puji seperti sampai ke Soar. Seperti tanah Mesir. Tanah Mesir itu juga subur karena ada sungai Nil. Jadi dia tidak tergantung tanda hujan. Tidak ada hujan, tetap dia subur. Ya, terus hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. ini ada peringatan di sini. Peringatannya pendek, tapi banyak manusia tidak percaya. Dan bukan tidak percaya, tidak peduli. Itu omong kosong, pendeta itu ngomong Yesus mau datang apa macam-macam. Ini keadaan dunia ini nanti akan dimusnahkan. Siapa bilang dunia ini kita perlu sama dunia. Kita perlu keadaan dunia ini. Ya, untuk kita hidup di dunia ini kita perlu. Ya, mereka tidak percaya. Ya, tapi percaya atau tidak percaya, keadaan dunia nanti akan lengser. Dalam tempo berapa jam? 1 jam. Kalau kekayaan dunia itu keadaan dunia itu kuat. Kekayaan dunia itu kuat. Ya. Dibakar 1 hari tidak habis. Betul? Wah, ini kuat sekali. Tapi kalau dibakar dalam tempo 1 jam loh habis. Kok sudah habis? Mana itu harta dunia kok tidak ada? Ini mereka menangisi hartanya. Kok tidak ada? Mana itu? Semua mana saya punya harta? Sudah habis, 1 jam saja habis. Loh kok begitu cepat sekali? Kami tidak percaya kalau ini terjadi seperti begitu cepat. Ya, itu memang keadaan memang seperti itu. Nanti orang-orang kaya itu akan menangis. Orang-orang kaya yang tidak kenal Tuhan itu menangis. Dan sungguh itu Babylon itu akan dibakar habis. Dalam Wahyu pasal 18, habis. Jadi ingat, kekayaan dunia ini itu cepat sekali habis. Cepat sekali hancur. Sudah mau harap apa? Kalau itu bisa sampai 1 tahun dibakar, 1 bulan dibakar tidak habis-habis, saudara masih bisa mengharapkan banyak. Tapi kalau harta saudara tidak bisa mengharapkan, saudara tidak bisa lagi berharap kepada perkara dunia. Kita cuma berharap kepada Tuhan. Amin. Ya, coba saya mau bacakan ini dalam Wahyu pasal yang ke-7, 18 ya. Nah, ayo mari kita baca saja ayat yang ke-10 sama 16. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksanya. Dan mereka akan berkata, celaka engkau, hai kota yang besar. Celaka, terus. Babel, hai kota yang kuat. Sebab dalam 1 jam. 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. 1 jam berlangsung penghakiman itu 1 jam. Bayangkan itu barang apa kalau 1 jam habis. Itu barang tidak ada gunanya itu. Tidak ada mutunya, tidak ada. Coba kita baca sekarang ayat yang ke-16. Mereka berkata, celaka kota besar. Yang berpakaian lenan halus. Dan kain ungu dan kain kirmizi. Dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara. Sebab dalam 1 jam saja. Kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Habis semua. Habis. Mau diharapkan apa? Sudah mengharapkan kekayaan dunia, boleh, saudara boleh memiliki uang, boleh memiliki dolar, boleh memiliki apa saja itu, kalung, anting-anting, leontin dan apa saja, asal jangan keris-keris pusaka, jangan, ya, jangan itu ada apa-apanya.
Ya, sudah boleh memiliki, tapi jangan berharap kepada itu. Sebab itu cuma nanti 1 jam, tidak sampai 1 jam, habis. Begitu cepat sekali. Tadinya masih, waduh kita sembah-sembah, sekarang sudah tidak ada. Sudah jadi besi yang tidak ada gunanya lagi. Ya, jadi apa, tidak tahu. Ya, itu dikatakan oleh Wahyu pasal 18. Jadi kita jangan berharap terlalu percaya kepada barang-barang itu. Ya. Di sini kita lihat, ya, jadi manusia tidak percaya dan tidak peduli, biar saja, itu urusan mereka. Ya, firman Allah tidak berlalu dengan baik. Saya percaya bahwa dunia nanti akan dibinasakan. Dan sudah dikatakan, ketahuilah firman Allah tidak akan berlalu sebelum kejadian itu terjadi di muka mata kita. Amin. Ya, semua itu akan sebelum semuanya terjadi, semua kekayaan dunia ini akan dihancurkan. Sebelum itu terjadi, firman Allah tidak akan berlalu. Firman Allah masih tetap ada selama 1 ayat firman belum digenapi. Sebelum masih ada 1 ayat yang belum digenapi, itu firman Tuhan tidak akan berlalu. Dia masih tetap ada. Amin. Sampai firman Allah yang terakhir yang dinubuatkan itu sudah dihancurkan, baru kemudian firman Allah akan berlalu. Selesai. Setelah, mari kita mau cinta firman Tuhan. Mau cinta firman Tuhan. Baca Alkitab ini. Kalau sudah cinta firman Tuhan, baca mulai Injil Matius. Jangan mulai dari Yeremia, tangisan Yeremia, nanti sudah nangis terus. Jangan ngerti, apa ini kok tangisan. Jangan baca itu dulu. Baca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai akhir. Nanti setelah itu ini Kejadian sampai akhir. Nanti saya akan punya pengertian firman Tuhan. Ya, dan saudara nanti akan bisa melihat firman Tuhan ini sangat penting. Sebab setelah kita sekarang hidup pada zaman akhir. Kurang 5 menit. Apa bedanya orang benar dan pemenang? Tadi saya sudah katakan, ada sebagian masuk golongan orang benar, sebagian masuk jadi pemenang. Apa bedanya golongan orang benar dan pemenang? Coba kita baca. Dalam Wahyu 2 ayat 7. Mari kita baca. Wahyu 2 ayat 7. Ya, 2 ayat 7. Silahkan baca. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Berapa? Ayat 7 ya. Barang siapa menang, ya, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ya, ini barang siapa yang menang. Jadi ada yang menang, ada yang tidak menang. Bisa mengerti? Dalam jemaat ini, jemaat Efesus ini ada yang menang, ada orang Kristen kalah, tidak menang. Karena tidak punya kasih semula. Itu kasih semula sudah padam. Itu ayat 4, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Mereka ada 7 perkara perbuatan baik. Tapi karena 7 perkara dilakukan dengan kasih yang semula sudah tidak ada, dengan lemah-lemah mereka lakukan, sehingga 7 perkara yang berarti itu tidak ada artinya, karena melakukannya tidak betul. Jadi Tuhan tidak lihat bagaimana kita melakukan, kita menyanyi, kita main musik, bagaimana kita melayani. Bukan. Tuhan lihat bagaimana saudara
hati saudara melayani. Saudara makan penjamu suci tapi sudah tidak bertobat, itu juga tidak boleh. Ya, itu bagaimana? Bukan apa yang sudah lakukan, tapi bagaimana saudara lakukan. Bukan apa yang sudah lakukan. Kalau apa yang sudah lakukan sudah betul. Pegang ini tempatnya ini. Ya, sudah jalannya diatur begitu. Ya, ayo kasih satu-satu. Tapi bagaimana saudara melakukan? Hati saudara itu bagaimana? Apa hati saudara itu ada penyerahan diri sama Tuhan, dekat sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan, saudara cinta Tuhan, saudara betul-betul dekat sama Tuhan, atau saudara jauh dari Tuhan? Saudara lakukan itu karena ya disuruh sama pendeta Paulus, ini saya jalankan, tapi jalankannya bagaimana? Itu bukan apa yang sudah lakukan, tapi bagaimana sudah lakukan. Bukan apa yang sudah lakukan, wah saya mau main bass gitar. Ya, nanti basnya dok sampai jantungnya orang jedul begitu ya. Ini barusan ya terjadi, tapi sudah dikoreksi. Ya, jangan. Tapi bukan cuma soal teknisnya. Saudara main keyboard yang ini, tapi hati saudara menyala buat Tuhan. Maka lebih baik saudara masih main keyboard yang kecil itu daripada main yang besar, tapi hati saudara mati. Padam. So main ini harganya lebih mahal. Berapa? 200 juta. Itu cuma berapa itu? Berapa? 50 juta. Ya. Tapi Tuhan tidak lihat ininya, Tuhan lihat hatinya sudah. Ini yang sudah menyanyi. Tapi sudah menyanyi itu hati sudah di gereja atau di sorga, atau nyanyi hati sudah itu ada di teman-teman dunia, atau hati sudah itu ada di tempat keramaian dunia saja. Nah, itu Tuhan periksa. Bagaimana hati kita melayani itu. Ya, jangan asal saya sudah melayani. Bukan, Tuhan tidak bilang itu. Ya, dalam ayat 4, namun demikian aku mencela engkau, pasal 2 ayat 4 Wahyu. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Itu kasihmu yang semula, itu kasih yang mula-mula. So, kalau pacaran sama satu orang muda, ya pacaran si Ani sama si Ali. Ya maaf kalau ada orang namanya Ali dan Ani. Ali dan Ani cocok nih. Ya. Wah, selalu mau tiap hari mau ketemuan. Enggak bisa ketemu pakai itu. Bisa lihat fotonya, oh ini. Inilah Ali, Aliku. Bukan Muhammad Ali. Ya. Selalu mau ketemu. Ya, kalau sudah penuh dengan kasih semula, sudah penuh Roh Kudus, selalu mau berbahasa roh, selalu mau berdoa, selalu mau ketemu, mau pergi gereja. Tapi kalau sudah ada kasih semula, selalu mau pergi bioskop. Bioskop tidak ada. Selalu mau pergi ke dunia. Ya, hura-hura di dunia. Sudah lain. Jadi ini yang pemenang. Ini yang nanti dikasih ayat yang ke-7. Diberikan pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Ya, kemudian jemaat Smyrna. Ayat yang ke-11, pasal 2, tolong bacakan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ini tidak ada penderitaan apa-apa tentang kematian yang kedua. Ya, jadi Smyrna yang menang ini dilindungi sama Tuhan dari kematian yang kedua. Itulah maut. Yang ketiga, jemaat Pergamus ayat 17. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Bukan cuma barang siapa yang bertelinga. Sudah semua punya telinga? Punya. Telinga murid? Belum punya. Masih perlu minta telinga murid. Tapi kalau sudah punya telinga murid, mesti naik satu fase. Lebih tinggi. Apa itu? Barang siapa menang. Nah, saudara menang atau belum? Belum. Saudara harus berusaha masuk di bagian golongan pemenang. Terus kepadanya akan kuberikan mana yang tersembunyi. Ya, tersembunyi luar biasa. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih. Batu putih. Yang di atasnya tertulis nama baru. Ya, bukan batu putih tempat ini. Ya, batu putih setidur di situ. Ya, batu putih.
Yang di atasnya tertulis nama baru. Yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Oleh yang menerima saja dikasih nama baru. Saya punya nama baru lagi. Wah kok banyak nama saya? Ya tidak apa-apa, lebih banyak lebih baik loh. Kalau punya banyak nama itu Tuhan yang kasih nama. Saya punya nama Paulus, nanti Tuhan kasih nama saya lain lagi. Ya mungkin Paulus apa begitu, ya tidak tahu. Pokoknya itu. Jadi yang menang dikasih nama baru. Ya. Terus yang satu lagi Tiatira pasal 2 ayat 26. Dan barang siapa yang menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Melakukan pekerjaanku sampai kesudahan. Ayo, jangan kerja separuh-separuh tinggalkan. Ya, nanti mau kerja melayani Tuhan di gereja lain tinggalkan lagi pindah-pindah terus. Wah, itu tidak betul. Terus kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ya, ayat 27. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk. Sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Mereka yang menang ini akan diberi kuasa untuk meremukkan itu. Seperti periuk. Ya, tukang periuk meremukkan, diremukkan periuknya. Diberi kuasa untuk memerintah. Ya. Kemudian jemaat Sardis, pasal 3 ayat 5. Barang siapa yang menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Pakaian putih, bukan beli di toko, bukan itu. Ya itu masih bisa kena arang, hitam. Terus? Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku. Luar biasa. Dan di hadapan para malaikatnya. Ya, Saudara pasal 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru dalam baut suci Allahku. Soko guru itu apa? Itu tiang. Lihat di tiang-tiang ini. Kalau tidak ada tiang-tiang ini ambruk. Sini tidak ada tiang. Tapi di situ-situ ada banyak tiang semua. Semua tiang ini. Tidak ada tiang ini modern ya. Jadi tiangnya ditenggelamkan, tidak kelihatan. Tapi tetap mesti ada tiang. Kalau tidak ada tiang, roboh dia. Ya, kita rugi nanti. Jadi tiang-tiang itu sudah akan jadi tiang-tiang. Ya, kalau gereja dalam kegoncangan, saudara-saudara, ada yang lari sambil menyalahkan, wah itu salah. Nah ini tidak ada gunanya kalau orang begini. Tapi ada yang tetap, dia jadi sokok guru, dia jadi tiang, ya, dia menahan gedung rohani itu maksud saya. Tidak bisa digoncangkan oleh iblis. Mau dirobohkan sama iblis itu. Kalau bisa gereja itu bukan gereja bangunannya, tapi gereja saudara ini. Gereja Tuhan ini. Mau digoyangkan, mau dihancurkan, mau dimusnahkan. Tapi saudara pegang, saudara jadi sokok guru. Jadi tiang. Saudara pertahankan itu. Ini gereja perlu murid-murid itu, ya ini tugasnya. Dia mempertahankan. Jangan kalau gereja diberkati, puji Tuhan, dia nyanyi, semangat. Nanti kalau gereja goyang, dia turut lari. Anggota baru lari, dia anggota paling lama lari juga. Singkam aja, sama saja. Tidak ada gunanya. Ya, mana? Sokok gurunya mana? Kok tidak ada? Kok semua pada lari? Semua pada pindah gereja. Kemana ini? Ya, Tuhan nanti akan periksa. Siapa yang bisa jadi yang jadi sokok guru? Bukan saya yang mesti pilih saudara. Tidak. Tuhan Yesus yang pilih saudara. Kalau saya pilih, saya lihat muka saudara. Wah mukanya ganteng ya, ini cocok dari sokok guru. Kalau enggak ganteng kayak kelenteng, tidak bisa. Ya, mesti yang ganteng, yang kaya, yang enggak. Tuhan lihat hati saudara. Hati saudara itu sungguh-sungguh buat Tuhan, itu dijadikan sokok guru. Walaupun saya tidak jadikan saudara sokok guru, Tuhan jadikan sokok guru. Di hadapan Tuhan, nama saudara itu ada dalam ini daftar sokok gurunya, ini. Ada 100 orang sokok guru. Tuhan saya masukkan ini. Kok tidak ada di situ? Saya tidak masukkan itu. Itu kamu yang pilih, tapi bukan aku. Makanya kalau pilih mesti pilih Tuhan. Menurut Tuhan punya mau, jangan kita sendiri. Ya, ini sokok guru penting. Gereja mesti ada sokok. Gereja mana tidak pernah digoncangkan, itu pasti ada. Tapi kalau kita ada sokok guru, itu gereja jadi kesaksian. Luar biasa ini gereja. Mestinya dia hancur, tapi Tuhan memberikan sokok guru yang luar biasa, yang maju terus bagi Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali.
Itu namanya pemenang. Jangan kita jadi orang Kristen cuma orang benar, selamat, masuk surga, sudah mati masuk surga, sudah selamat, sudah cukup. Tapi ini kalau pemenang ini ada tempatnya, ada fungsinya sebagai sokok guru, sebagai tiang, itu fungsinya menahan. Ya ada yang fungsinya menguatkan, ada yang fungsinya macam-macam lah. Itu saudara. Ya, dan yang terakhir yang paling indah ini ayat 21 pasal 3. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Luar biasa, saudara. Siapa yang menang, dia akan didudukkan bersama dengan aku di atas tahtaku, kata Yesus. Kita duduk di sebelah takhta Tuhan. Kita punya takhta di sebelahnya, takhta Tuhan. Itu tidak bisa saya bayangkan bagaimana. Ya, kalau tidak ada acara di sorga, ya acara apa begitu, ya secara resmi. Ya, nanti yang menang ini di jemaat Laodikia ini, nanti tempatnya dia itu ada di dekatnya tahtanya Tuhan Yesus. Ya, mungkin saya nanti ada di situ juga. Saudara beberapa sudah ada di situ juga. Tempatnya di situ. Jadi kalau tempat resmi seperti 17 Agustus, presiden itu ada di tempatnya, terus wakilnya di mana, terus menteri-menterinya di mana, duta besar di mana, itu semua sudah diatur. Kita juga begitu. Nanti tempat kita enggak di paling bawah, dekatnya Solokan. Ya, Solokan, nanti masuk Solokan. Di surga tidak ada Solokan. Amin. Tidak ada laci juga tidak ada. Ya, yang ada adalah tempat yang luar biasa. Terus sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas takhta. Jadi seperti Yesus sudah menang, dia duduk di sebelah tahtanya Bapak. Jadi ini Bapak, terus ini Yesus anak, terus ini kita ini. Kita itu yang berjuta-juta itu mungkin duduk mengelilingi atau yang berapa ratus ribu mengelilingi tahtanya Tuhan Yesus. Kita itu yang disebut mempelai Tuhan, itu yang duduk di takhta daripada Yesus. Dan kita dihiasi mesti cantik seperti Tuhan Yesus yang ganteng. Jangan Tuhan Yesus yang ganteng sekali, kita cantik, tidak cantik juga. Ya, muka kita jelek, bibir kita gini. Nah, maafkan ya, telinga kita gini. Wah, ini kok tidak cocok, ini bikin kok rusak ini pemandangan. Tuhan Yesusnya bagus, tapi pengantinnya kok gitu. Tidak boleh, pengantin mesti cantik, secantik Tuhan Yesus. Mau jadi cantik rohani? Mau jadi cantik rohani? Ya, cantik rohani itu kalau orang itu dimarahi, dia diam. Dia ditegur, dia tidak marah. Ya, dia tidak simpan dalam hati. Tidak tersinggung. Itu hati yang gitu itu hati yang tidak terlalu cantik, belum cantik, mesti dipercantik. Ya, kalau dia ditegur, dia lemah lembut, dia bisa ya, dia melayani, suka melayani, belas kasih. Dia tidak cuma kasih sembako, lempar begitu. Tapi dia kasih dengan belas kasih. Bukan apa yang Anda lakukan, tapi bagaimana Anda lakukan itu. Dengan belas kasih atau tidak. Itu. Ya, jadi nanti semua yang pemenang itu nanti kelihatan. Siapa yang menjadi pemenang di dalam kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sungguh indah sekali. Saya belum selesai, tapi saya nanti akan lanjutkan yang akan datang. Mari kita bangkit berdiri semua, kita datang kepada Tuhan.